Shalom, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Untuk itu kita akan melanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Dan lebih lagi kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan, akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sertai kami, pembelajaran kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Melanjutkan materi kita di bab yang kelima, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, hari ini mungkin yang kalian yang sudah tahu tentang poin A, tapi Mr. Hari akan menjelaskan lebih dalam lagi baik poin A, B, dan C. Jadi satu hari ini pembelajaran kita akan menyelesaikan bab kelima, karena minggu-minggu depan kita banyak libur ya. Jadi bab kelima kita akan selesaikan hari ini, baik poin A, B, dan C. Sekali lagi untuk penyingkat waktu, bab kelima yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Poin A kita akan nanti membahas kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Poin B arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan poin ke C yaitu mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan hidup. Nah, untuk di poin A kita tahu bahwa kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi kerjasama dalam mengusir penjajah itu bagian dari satu kesatuan bangsa kita. Bahwa jangan dilupakan ya, bahwa kemerdekaan itu diwujudkan atau diterapkan bahkan terjadi karena atas kerjasama antar masyarakat, kerjasama antar bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, baik tokoh-tokoh pahlawan beserta rakyatnya, itu saling kerjasama dari Sabang sampai Merauke. Dia menunjukkan bagaimana meraih kemerdekaan dan mengusir para penjajah. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa bangsa kita itu sudah menunjukkan kerjasama sejak dari dulu. Nah, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga atas dasar kerjasama, baik dalam penyusunan minggu yang lalu, baik bab 1, bab 2, bab 3, jangan dilupakan bahwa baik organisasi BPU, PKI, PPKI dan lain sebagainya, mereka membentuk dasar negara, mereka membentuk Kesatuan Republik Indonesia itu atas dasar kerjasama. Jadi jangan dilupakan itu bahwa Indonesia bisa maju atas kerjasama. Kerjasama yang baik, kerjasama yang membangun, kerjasama yang mendorong bangsa kita lebih baik lagi, bukan kerjasama hal yang negatif. Nah, saat ini kita diminta di mana persatuan dan kesatuan wilayah itu merupakan senjata yang ampuh bagi bangsa Indonesia. Jadi kerjasama itu bagian dari senjata ampuh. Jadi buat bangsa kita lebih baik lagi. Karena bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan yang utuh dan serasi. Kalau kita bisa melihat ya, tujuan nasional bangsa Indonesia, bahwa beberapa hal kita tahu bahwa ada di alinea keempat. Jelas bahwa menunjukkan poin-poin penting ya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi poin alinea keempat ini. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jelas pembangunan nasional atau tujuan nasional bangsa Indonesia ini hendak dicapai melalui pembukaan undang-undang pada alinea keempat. Ini tercantum pada alinea keempat. Di 4 poin tadi yang menjelaskan bagaimana melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu bagian dari nilai-nilai kerjasama di dalam tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini jelas ya bahwa ada semangat kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat yang harus terwujud di dalam setiap masyarakat yang ada. Jadi yang dinamakan dengan kegiatan gotong royong. Kalau beberapa daerah mempunyai ciri-ciri tertentu ya, atau nama sebutan gotong royong yang berbeda-beda. Kalau gotong royong di daerah Sumatera yaitu Manunggal Sakato. Kalau di daerah Palembang itu Sikaroban. Kalau di daerah Jawa yaitu Gugur Gunung. Kalau di daerah Minahasa yaitu Mapalus. Dan kalau di Subak itu di daerah Bali. Jadi beberapa nama
kegiatan gotong royong di beberapa daerah. Jadi sangat menarik sekali bahwa daerah-daerah bisa maju itu semua karena ada kerjasama dan semangat dalam kehidupan di masyarakat. Nah, bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan ya. Jadi kehidupan umat beragama juga, bahwa nilai ketuhanan atau kemanusiaan, persatuan, serta musyawarah ini tercantum dalam Pancasila ya. Ini bagian dari nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara. Jadi semangat kerjasama ini atau bentuk kerjasama ini terwujud di dalam beberapa bidang kehidupan, yaitu salah satunya politik. Kita bahas yang pertama. Poin yang pertama yaitu kerjasama dalam bidang sosial politik. Nah, ini salah satu gambar Pak Presiden Jokowi dengan satu pemerintahan di China ya. Bagaimana mereka bisa membuktikan, bagaimana mereka dapat mewujudkan beberapa hal untuk memajukan di dalam bidang kehidupan sosial politik. Nah, landasan kehidupan sosial politik masyarakat ini ada pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jelas ya bahwa ada di sila keempat ini adalah landasan kehidupan sosial politik. Nah, bangsa Indonesia sendiri akan tetap berkembang dan mengembangkan kehidupan demokrasi, yaitu permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal yang berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kedaulatan pendapat atau mufakat. Jadi di dalam dunia politik ini cukup di dalam pemimpinannya ya, dari landasan adalah sila keempat. Nah, yang kedua yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi atau kehidupan ekonomi. Nah, di dalam kehidupan ekonomi ini banyak sekali contohnya. Nah, ini salah satunya adalah kita itu taat pajak atau taat di dalam pemungutan di dalam hal-hal yang lain. Jadi untuk memajukan pembangunan bangsa. Ini salah satunya Sri Mulyani ya. Bagaimana dengan pemerintahan negara asing juga ya, beliau satu dengan yang lain bisa kerjasama di dalam memajukan negara Indonesia lebih baik lagi. Jadi pajak ini salah satu contoh dalam bidang ekonomi, yaitu digunakan oleh negara untuk mendanai pembangunan nasional. Jadi pajak, kalian taat pajak motor, pajak kendaraan, atau mungkin pajak di rumah, atau pajak listrik dan lain-lain sebagainya. Dan pajak yang lainnya juga ya, dimana itu untuk mendanai pembangunan nasional dan masih banyak lagi ya. Jadi ada beberapa pasal, salah satu contohnya juga pasal 33 ayat 1 bahwa Undang-Undang NRI tahun 1945 itu menyatakan bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Jadi semuanya itu ya demi bangsa negara, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu semboyan di mana bidang ekonomi ya kita bayar pajak ya sebenarnya untuk kita diri kita sendiri. Nah, lanjut, yang ketiga adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Ini salah satunya mungkin kelak kalian nanti lulus kuliah SMA, kalian mungkin ingin lamar polisi ya, atau daftar polisi atau tentara. Itu bagian dimana kalian juga mewujudkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Atau mungkin saat ini kalian masih sekolah, masih pelajar, bagaimana? Nggak mungkin dong kalian wajib militer dan sebagainya seperti Korea Selatan ya, wajib militer. Tapi mungkin kalian salah satunya bagaimana kalian mempertahankan dalam bidang kehidupan pertahanan keamanan. Ya salah satunya tidak menyebar hoax atau berita-berita yang nggak benar yang merusak bangsa Indonesia. Itu contoh real yang harus kalian lakukan di usia kalian saat ini, dimana untuk mempertahankan atau di dalam keamanan negara. Jadi kalian tidak merusak bangsa kita dengan berita-berita hoax atau justru menyalahkan bangsa kita dan sebagainya. Tapi dengan kalian mendukung bangsa kita, pemerintahan apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kalian taat protokol kesehatan, itu bagian di mana kalian sudah mewujudkan kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Nanti kelak kalau sudah lulus SMA, kalau ingin di dalam dunia militer, nah itu boleh-boleh saja. Ya, ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 1945.
Salah satunya di mana kalian cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, berkeyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang keempat di mana rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik maupun non-fisik. Nah, itu penting. Lanjut, baik kerjasama antar umat beragama, ini yang keempat. Di mana di pasal 29 ayat 2, negara Republik Indonesia ini pada tahun 1945 itu berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menentukan agamanya masing-masing. Jadi kita semua itu tidak dituntut untuk harus memeluk agama A, harus memeluk agama B, tapi kita diberi kebebasan di dalam menentukan agama kita masing-masing. Nah, itu bagian penting di mana salah satu wujud kerjasama antar umat beragama bahwa dijamin oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945 bahwa kita bebas memeluk agama atau kepercayaan kita masing-masing. Nah, dalam mengembangkan sikap kerjasama dalam bidang kehidupan masyarakat, salah satunya sikap terpuji, yang tidak terpuji seperti di bawah ini. Jadi yang nggak boleh kita lakukan ya di dalam kerjasama antar umat beragama. Salah satunya adalah sikap fanatik sempit, di mana kita memiliki rasa agama kita paling benar. Nah, ini yang nggak boleh. Yang kedua, sikap individualisme, di mana sifat yang lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri atau agama kita sendiri atau keyakinan kita sendiri tanpa mementingkan agama yang lain. Kalau beberapa hari ini juga salah satu menteri agama ya, Mahfud, di mana dia memberikan undang-undangnya atau perintah bahwa menyelaksanakan toa itu tidak boleh terlalu keras. Nah, itu kan bagian di mana menjadi poin penting kita untuk bisa toleransi dengan umat beragama yang lain atau mereka yang tidak yang non muslim ya. Jadi mereka juga tidak terganggu dengan suara yang keras dan lain sebagainya. Jadi bisa toleransi satu dengan yang lain. Dan masih banyak lagi. Kalau misalnya di hari Minggu ya jangan sampai kita menyalakan kampanye atau mungkin musik yang keras, padahal di situ di sebelah itu ada gereja yang beribadah. Atau pas waktu nyepi nanti di beberapa yang ke depan kita di Pulau Bali juga merayakan nyepi. Jangan sampai kita justru menyalahgunakan di hari nyepi dan lain sebagainya. Masih banyak contoh yang lain. Nah, sikap-sikap seperti ini, fanatik sempit, individualisme, eksklusivisme, di mana salah satu merasa bahwa dirinya benar, bahwa sikap primordialisme yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan, dan itu yang nggak boleh kita lakukan. Jadi kita harus bisa lebih dewasa lagi di dalam menyingkapi supaya kita dapat kerjasama antar umat beragama di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ke B, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini yang dimiliki bangsa Indonesia ini merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, bahwa kerjasama ini memiliki tujuan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, di mana di situ ada kerjasama walaupun berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, berbeda antar golongan, tetapi tetap satu. Nah, itu tujuannya. Sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus menggalakkan atau menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa membeda-bedakan sukunya, agamanya, ras, dan antar golongan. Entah di rumah, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, besar kita yang lain, atau dengan tetangga, atau dengan di sekolah, waktu dengan teman, dengan sahabat, dimanapun kita berada, atau di masyarakat ketika kita ketemu dengan orang lain. Jangan sampai kita membedakan sukunya, jangan sampai kita membedakan agamanya, jangan sampai kita membedakan rasnya, jangan sampai kita membedakan baik secara golongan kita masing-masing. Lanjut, bahwa arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini, bahwa berbangsa dan bernegara ini akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi penting sekali kerjasama dalam kehidupan masyarakat, baik yang tadi ya, baik secara politik, ekonomi, kehidupan pertahanan dan keamanan negara, serta antar umat beragama itu sangat penting sekali karena akan memperkokoh bangsa kita lebih baik lagi.
Karena di tahun-tahun yang lalu sempat terjadi bahkan Indonesia tergoyahkan dengan masalah Ahok ya, di mana masalah agama, saling menista dan lain sebagainya. Itu hal yang justru akan membuat bangsa kita justru terpuruk, bahkan gampang terprovokasi. Harusnya bisa bertoleransi satu dengan yang lain. Harusnya antar umat beragama ini bisa menjaga toleransi satu dengan yang lain tanpa harus menista agamanya masing-masing. Nah, itu beberapa hal penting. Lanjut, di mana kita juga memahami arti penting kerjasama dalam bidang kehidupan ini di dalam masyarakat dan bernegara, antara lain yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dalam kekeluargaan. Pasti ya, walaupun berbeda suku, kalau ada kerjasama kita lebih dekat, bahkan lebih kayak keluarga sendiri. Yang keempat yaitu menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kalau hal yang berat kita kerjakan sama-sama akan jadi ringan. Nah, ini menjadi poin penting. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Jadi nilainya lebih maksimal, hasilnya lebih bagus dibandingkan kerja sendiri. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita terapkan. Penting sekali kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kecuali kerjasama saat menyontek, saat ulangan, itu hal-hal yang negatif yang nggak boleh kita tiru. Tapi kalau kerjasama yang bagus, misalnya tentang masalah atau mungkin dengan kehidupan kita kerjakan bersama-sama, nah, itu menjadi poin penting kita di dalam membangun atau penting sekali dalam kerjasama dalam berbagai kehidupan. Yang ke-C, poin yang terakhir. Nah, mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang lingkungan hidup. Yang pertama yaitu kerjasama dalam kehidupan sekolah. Jadi ada beberapa hal ya. Baik, yang pertama itu tentukan dan raih tujuan bersama. Kalau misalnya sama-sama naik kelas, kalian satu kelas, kalau bisa sama-sama semua nanti naik kelas. Jangan sampai ada yang tinggal kelas. Masa sih kalian tega ada teman kalian yang nggak naik kelas? Jadi tentukan dan raih tujuan bersama-sama. Kalian nanti lulus bersama-sama di angkatan kalian. Itu kan tujuannya bersama-sama. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dalam menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Jadi sama-sama taat dan tertib tentang aturan sekolah. Kalau belajar ya belajar, jangan sampai kalian justru di masa pandemi ini kalian males. Karena kenapa? Karena banyak orang pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah dengan biaya yang mahal. Kalian bisa sekolah saat ini, harusnya kalian lebih taat sama sekolah, dan lebih lagi kalian harus tunjukkan sebagai siswa yang teladan, yang rajin. Ya, itu harus buktikan itu. Nah, laksanakan aturan sekolah ya. Nanti kalau misalnya di sekolah dengan berbagai hal, kalian masih remaja, itu didikan kalian untuk lebih baik lagi. Nah, jangan memandang rendah seperti pendidik lain yang tidak pernah diajak kerjasama. Jadi jangan menganggap rendah teman kita, sahabat kita, dan yang lain sebagainya ya. Walaupun ide mereka mungkin kurang pas dan lain sebagainya. Tidak membuat masalah, pasti saling percaya, saling menghargai dan memberikan penghargaan. Itu menjadi poin penting di dalam kerjasama dalam berbagai lingkungan. Contohnya di kehidupan di sekolah. Nah, ini salah satu gambar di mana Mister sebagai waktu dulu di angkatan yang tahun lalu ya, 5 tahun yang lalu ya, bahwa di situ Mister mendidik dan menjadi pelatih buat anak-anak basket. Ketika mereka kerjasama menjadi tim yang solid, mereka menjadi pemenang waktu itu dan cukup sekali bisa mengharumkan nama anugerah lebih baik lagi. Nah, di angkatan mereka sama-sama bisa memajukan sekolah dengan baik. Ini satu angkatan, satu tim. Nah, itu bagus sekali. Dan di situ di sebelah kanan waktu itu mungkin ada lomba tarik tambang ya, waktu 17 Agustus. Jadi kerjasama antar kelas, misalnya ada waktu lomba-lomba, jadi kompak dan sebagainya. Itu bagian dimana kalian bisa menunjukkan kerjasama. Nggak usah jauh-jauh. Buktikan itu di kelas kalian atau di kelompok pribadi nanti, kalau misalnya kelompok PPKN, kelompok IPA dan sebagainya. Tunjukkan bahwa kalian memiliki sifat kerjasama yang bagus, yang baik. Lanjut, mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang lingkungan hidup di masyarakat ya. Jadi beberapa contoh jelas ya di gambar sebelah kiri. Di situ ada gambar ya mungkin tentang sampah, bagaimana mengelola sampah supaya tidak menjadi sesuatu tontonan atau justru membuat apalagi di musim penghujan seperti ini akan justru banjir dan sebagainya. Harusnya di mana kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya
Contohnya kalau misalnya di perumahan atau di Banjar-Banjar 1 bulan sekali ada kerja bakti. Itu bagian dimana membentuk kehidupan masyarakat dengan kerjasama yang lebih bagus lagi. Bakti sosial dimana banyak sekali ada yang kurang mampu di masa pandemi seperti ini. Dan kalau misalnya lihat di jalan-jalan juga ada banyak orang yang memberikan salah satu mungkin sayuran atau mungkin makanan. Itu bagian dimana mereka menunjukkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Jadi satu dengan yang lain saling menolong dalam masalah musibah, bencana, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi ya. Dan yang terakhir, di poin terakhir, di mana kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi misalnya contohkan ini ada Pak Presiden Jokowi dengan beberapa negara, Australia, mungkin negara-negara Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Nah, ini mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan beberapa hal seperti berikut. Bahwa warga negara bekerja sama dengan pemerintahan dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak supaya negara kita lebih baik lagi. Menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. Ini contoh simpel saja ya. Jadi sama-sama memperingati hari raya Nyepi, Natal, Paskah, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita ikut yang namanya vaksin yang pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, itu sudah menunjukkan bagaimana kalian kerjasama dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah punya program A, ya kalian lakukan sebagai warga negara yang baik. Itu contoh yang real, nggak usah jauh-jauh. Kalian taat pajak, itu contoh real. Kalian misalnya berkendara sepeda motor, kalian pakai helm yang bagus. Kalian mungkin taat lalu lintas, itu bagian dimana kalian sudah mewujudkan kerjasama dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan mungkin masih banyak contohnya lain lagi ya. Jadi itu saja yang dapat Mister berikan. Baik poin A, poin B, dan poin C. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin Mister terlalu cepat menyampaikan materi ini karena kondisi waktu yang harus kita kejar. Jadi biar lebih baik lagi, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi. Dan itu saja yang dapat Mister berikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari di hari ini, kami dapat menjadi dan menerapkan dalam setiap apapun yang kami pelajari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, itu saja yang dapat Mister berikan. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi atau hubungi Mister. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you all.